Petugas Linmas penganiaya Ketua KPPS di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan alat yang digunakan untuk aniaya korban. Rio, warga Jalan Talang Kerangga, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, tak berkutik setelah ditangkap Polrestabes Palembang. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan alat yang digunakan untuk aniaya korban. Pelaku yang bertugas sebagai linmas ini nekat menganiaya korban karena sakit hati dengan perilaku korban. Simpulnya adalah minta dispensasi supaya didahulukan. Namun ada sebuah perkataan yang kurang menyenangkan menurut korban karena ada informasi yang mencobloskan saudaramu bukan istri. Artinya yang mencobloskan bukan hamil. Kalau mungkin yang hamil pasti akan didahulukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sebelumnya, Ketua KPPS 27 diserang seorang petugas Linmas saat menghitung surat suara di TPS 27 di Jalan Lebak Malang, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Diduga, aksi penganiayaan dipicu lantaran pelaku hendak meminjam uang kepada korban dan menjaminkan uang honor sebagai petugas Linmas, namun ditolak korban. Selain itu, pelaku juga sakit hati lantaran sang istri yang tengah hamil hendak mencoblos namun tak didahulukan korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya terkait petugas Linmas aniaya Ketua KPPS sudah bergabung bersama kami Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono. Selamat sore, Kombes Haryo. Selamat sore Mbak Mega Laru. Ya baik, Kombes Haryo, terkait dengan petugas Linmas yang juga menganiaya Ketua KPPS memang kemarin sempat kabur dan ternyata sudah berhasil ditangkap. Bagaimana proses penangkapan Pak Haryo terkait dengan tersangka tersebut? Baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis sekalian yang kami hormati. Betul telah terjadi tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan dengan korban adalah saudara RM Osa. RM Osa adalah sebagai Ketua KPPS TPS 27 Kecamatan IP2. Saudara Osa dilakukan tindakan pembacokan oleh tersangka yang kebetulan tersangka adalah seorang anggota Linmas yang bertugas menjaga keamanan di TPS 27 tersebut. Pada pukul kurang lebih 21.30 pada saat korban yaitu saudara RM Osa sedang melakukan pencatatan rekapitulasi penghitungan suara. Dengan spontan, akibat motif sakit hati saudara tersangka yaitu saudara Verlanda atau Rio Verlanda melakukan pembacokan ke arah kepala daripada korban saudara RM Osa. Seketika terjadi situasi yang tidak menguntungkan, para saksi yang ada di tempat merasa takut, dan seketika juga terjadi pembicaraan yang kurang bisa didengar dengan pasti, dan saudara tersangka itu saudara Rio Verlanda langsung kabur meninggalkan TPS tempat penjagaan tersebut. Kami dari Polrestabes Palembang kurang lebih 24 jam berhasil melakukan upaya penangkapan yang saat itu tersangka itu sudah Rio Verlanda bersembunyi berpindah-pindah tempat di rumah saudara di Palembang, dan pada akhirnya pada hari Jumat dini hari kami berhasil mendapatkan informasi dan pihak keluarga menginformasikan pada kami juga tentang rencana dengan baik-baik akan menyerahkan saudara tersangka Rio Verlanda kepada aparat penegak hukum. Demikian Mbak Mega. Oke.
Baik, Pak Haryo. Terkait dengan juga motif dari penganiayaan dilakukan tersangka Rio dengan Ketua KPPS, apakah memang benar adanya tadi Pak Haryo mengatakan sakit hati karena istrinya yang sedang hamil tidak didahulukan antrian. Tapi kita juga mendapat informasi Pak Haryo bahwa memang ada hubungan yang saling pinjam-meminjam uang. Artinya bahwa tersangka Rio ini tidak dipinjamkan uang oleh Osa begitu. Dapat kami sampaikan dan kami luruskan Mbak Vega. Ya. Jadi motif daripada tersangka Rio Fernanda betul sakit hati. Namun sakit hatinya bukan karena masalah pinjam uang, namun karena ada rasa yang tidak suka. Baik. Ketika pada siang hari pukul 11.00 istrinya saudara Rio Fernanda, tersangka tersebut mengantarkan saudaranya atau adiknya ke TPS 27 Hilir. Informasi yang berhasil kami himpun dari saksi-saksi, istri saudara Rio Fernanda mengharapkan supaya adiknya tersebut didahulukan karena pengantar yaitu istri tersangka yaitu saudara Rio Fernanda tersebut dalam kondisi hamil. Baik. Namun diberikan penjelasan kepada pihak petugas KPPS tidak bisa, harus mengikuti antrian yang ada. Oke, baik. Terkait dengan alat bukti Pak Haryo yang diamankan apa saja dan memang bagaimana alat-alat saja yang digunakan untuk penganiayaan kepada Ketua KPPS oleh tersangka? Baik, Mbak Vega, dapat kami sampaikan barang bukti. Jadi bukan alat bukti, barang bukti yang berhasil kami sita dan telah kami amankan adalah sebilah golok. Baik. Sebagai alat untuk melakukan tindak pidananya. Kemudian celana yang dipakai saudara tersangka Rio Fernanda yang berlumuran darah. Demikian juga kemeja corak kotak-kotak juga yang masih meninggalkan berdak darah yang ada di kemeja tersebut. Oke, baik. Pak Haryo, terkait dengan kondisi korban saat ini sejauh ini seperti apa Pak Haryo? Korban saat itu juga langsung dilarikan di rumah sakit Akagani dan berhasil dilakukan tindakan pertama pertolongan atas luka yang diderita dan telah berhasil dilakukan tindakan medis yaitu penjahitan pada bagian yang luka dan pada pagi harinya bisa kembali dirujuk ke kediamannya untuk menjalani rawat jalan. Oke, baik. Dan kita berharap bahwa kasus ini juga tidak terulang lagi di tempat-tempat lain dan juga kita berharap bahwa korban ini cepat pulih. Terima kasih Kombes Pol Haryo Sugiartodo, Kapolres Palembang untuk waktunya. Salam sehat selalu.